Ini lagi hujan deras, agak ini badai, jadi kacau, nggak karu-karuan ini tenda kita. Pokoknya udah amburadul deh, kacau, udah basah semua, nggak tahu badan basah, baju basah, tenda kacau semuanya. Kaget, tiba-tiba sudah sampai candi lagi, candi penanggungan namanya. Ini namanya nih. Nah, itu candinya di bawah. Setelah beristirahat sejenak di pos 3, kami melanjutkan perjalanan kembali. Situs purbakala yang kami temui lagi setelah pos 3 adalah Candi Penanggungan. Sebuah candi yang hanya berupa sedikit reruntuhan. Bekas candi ya, ada runtuhan. Ya, besok kita explore. Untuk di sini udah sampai tadi Merak, kita langsung naik. Di sana tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di Merak ya. Kita agak berani naik soalnya ada larangan. Tapi kaya lo kuburan udah, ana makame lho, apa pathokane loro. Selanjutnya kami tiba di sebuah candi yang disebut Candi Merak. Candi Merak ini agak berbeda dengan candi lainnya, karena di atas candi terdapat 2 buah batu yang menyerupai batu nisan. Entah makam atau bukan, yang pasti kami takjub dengan hasil karya orang-orang terdahulu, yang telah mendirikan bangunan-bangunan tersebut di atas gunung. Karena khawatir kemalaman di jalur pendakian, kami hanya mampir sejenak di Candi Merak, kemudian kami melewati sebuah sungai yang airnya telah mengering. Kami pun mempercepat langkah yang terasa semakin berat karena jalur semakin menanjak, sementara hari sudah semakin sore, langit pun mulai terlihat gelap, pertanda tak lama lagi akan turun hujan. Oh, ini kalau ada airnya, ya bawah itu pasti air terjun. Pasti. Pasti bawah itu air terjun. Licin ya, jangan karena hati-hati. Kita coba pelan-pelan. Nah, bawah ini rungono ge wong wedok. Hati-hati lunyune wit jambe isih lunyu ati mudik, mangkane dicekel ora kena. Rungokno wong wedok ku ya. Tepat jam 5 sore kami tiba di Candi Lemari. Jalur menuju candi yang juga digunakan sebagai jalur pendakian sangat terjal karena terbuat dari batu yang disusun sedemikian rupa. Jalur ini merupakan salah satu jalur kuno yang diperkirakan sudah digunakan oleh orang-orang terdahulu sejak zaman Majapahit atau sebelumnya. Penanggungan via Genting MT Candi Lemari 1036 mdpl. Pendaki Lede. Lihat, cantik viewnya. Kabutnya udah mulai datang. Ini tuh ada candinya di situ. Sampai karek nyeberangi gitu loh. Nyeberangi bendungan ikut toh wis sampai ketemu jalur. Kenapa dinamakan Candi Lemari? Bentuknya kayak lemari. Karena mungkin bentuknya kayak lemari ya. Tuh. Nek candi kulkas bentuknya kayak kulkas. Kita coba naik untuk mengeksplor ya, bukan apa? Gimana, bukan merusak atau gimana, cuma hanya untuk melihat, mengeksplor peninggalan bersejarah dari orang-orang terdahulu. Allahu Akbar. Seperti ini. Bismillah. Ini ada bekas-bekas pembakaran dupa, dan ini juga masih ada dupa yang belum dibakar, mungkin dibakar tapi mati mungkin ya. Ini candinya seperti ini.
berbentuk kotak begini, mungkin makanya dinamain Candi Lemari ya. Candi Lemari ini berada di ketinggian 1036 meter di atas permukaan laut, dan merupakan area terbuka dengan pemandangan yang sangat menakjubkan di sepanjang jalur pendakian Penanggungan Via Genting ini. Dari sini kalian bisa menyaksikan begitu dekatnya puncak Gunung Bekel yang sering tertutup kabut atau awan. Candi Lemari ini juga merupakan candi terakhir pendakian Penanggungan Via Genting, sebelum nantinya kalian akan bertemu jalur percabangan menuju Puncak Pawitra dan Puncak Bekel. Percabangan jalur tersebut juga menjadi pertemuan jalur pendakian Via Genting dan pendakian Via Jolotundo. Tak lama setelah kami beristirahat di Candi Lemari, tiba-tiba hujan pun turun dengan derasnya. Kami pun berteduh di bawah papan pelang yang sudah tidak digunakan lagi. Karena waktu sudah menjelang maghrib, kami sempat menghubungi pihak base camp meminta izin untuk mendirikan tenda di lokasi Candi Lemari. Akan tetapi karena kami memprediksi akan terjadi badai, maka kami melanjutkan perjalanan sambil menikmati belayan dingin air hujan. Oke guys, kita kehujanan ya. Sekarang depis. Nggak tahu ini bekas apa, bekas ritual kayaknya. Itu besi itu apa, pelang itu, pelang papan. Nah, denger gak? Terus suara hujannya datang lagi. Ya, bisa dilihat ya, ini lagi badai. Ini badai. Nah, lumayan kenceng juga, ini campur hujan, ini deras banget. Udah kacau semua tenda kita. Nggak tahu gimana ini nanti. Udah basah semuanya basah, tenda semua kacau deh, pokoknya bocor semua, baju semua basah semua. Kehujanan guys, mau makan dulu. Lebih parahnya lagi, gasnya habis. Udah gak bisa bikin kopi kita. Yang penting makan dulu, habis itu kita bikin tenda ya. Udah istirahat habis itu, capek. Subscribe guys, udanan guys, di like to yo. Delok ngene iki, duwe tenda tapi bocor tendone kan. Masih terdampar loh. Demen. Ayo subscribe, kon gak subscribe awas kon. Kita harus turun ke jalur yang via Jolotundo karena kondisi tadi nggak memungkinkan di sana. Jadi kita udah memprediksi bakal ada badai dan hujan. Nah, akhirnya kita turun ke jalur Jolotundo karena di sana nggak memungkinkan untuk ngecamp atau apa, karena kondisi tenda kita juga ya ala kadarnya. Mudah-mudahan setelah ini nggak ada badai lagi ya. Alhamdulillah hujan badainya tadi udah selesai ya. Tapi sekarang masih gerimis. Dan barusan ini datang beberapa pendaki, 5 atau 6 dari wilayah Paciran Lamongan, baru aja datang, sekarang lagi bangun tenda. Setelah bertegur sapa sebentar dengan rombongan pendaki dari Lamongan yang datang setelah badai, kami pun tertidur pulas hingga suara kokok ayam hutan membangunkan kami di pagi hari. Dan ternyata rombongan di sebelah kami lebih duluan bangun daripada kami. Suasana akrab pun langsung tercipta di antara kami karena sama-sama berasal dari Lamongan. Acara ngopi bareng pun kami lakukan untuk mengawali hari yang indah dalam harapan kami. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, jangan lupa untuk like dan subscribe. Nantikan kelanjutan video ini di part selanjutnya. Sampai jumpa.